Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin, MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini, Minggu 29 Maret 2020, Pekan Prapaskah yang kelima. Saya akan mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini, Engkau memberikan pengharapan kepada kami lewat kehadiran Yesus Kristus Putramu di antara Maria dan Marta yang sedang berduka karena kematian saudaranya Lazarus. Engkau memberikan hidup kepada Lazarus yang telah mati. Maka kami yakin pula bahwa Engkau akan memberikan kebebasan dan kesembuhan kepada dunia kami yang saat ini sedang dilanda oleh wabah virus corona. Semoga sabdamu hari ini menginspirasi hidup kami, menumbuhkan pengharapan di dalam diri kami, dan menumbuhkan iman yang teguh serta kasih yang terus berkobar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka makin masgullah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku.
Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita berjudul Inti Kehidupan. Semua orang berjuang di dunia ini untuk menemukan inti dari hidup ini. Dan banyak orang pula telah menemukannya, namun sedikit pula yang gagal menemukan dari inti kehidupan ini. Mereka menyangka bahwa inti dari kehidupan ini adalah kesuksesan, kebahagiaan sementara di dunia ini. Padahal inti dari kehidupan bukanlah itu. Jika kita menelusuri dari kacamata iman kita, kita dapat menemukan inti dari kehidupan itu adalah roh. Dan roh itu adalah berasal dari Allah. Kita mengingat kisah penciptaan manusia. Ketika Allah membentuk manusia dari tanah liat, manusia itu hanyalah onggokan tanah, hanyalah onggokan debu yang tidak bergerak, yang tidak bernyawa, yang mati. Maka Tuhan menghembuskan roh kehidupan ke dalam dirinya, ke dalam tanah liat itu, maka manusia pertama akhirnya hidup, bergerak, dan ada. Demikian juga dalam bacaan-bacaan pada hari ini, Allah memberikan roh kehidupan kepada orang-orang Israel yang telah meninggal. Bahkan Allah membuka kubur-kubur mereka dan meniupkan roh ke dalam diri mereka, dan mereka memperoleh hidup. Demikian kesaksian Nabi Yehezkiel. Santo Paulus di dalam surat yang kedua pun, suratnya kepada jemaat di Roma, dalam bacaan yang kedua pun mengungkapkan hal yang sama, bahwa jika kita hidup di dalam roh, kita akan memperoleh kehidupan yang sejati sebenarnya, dan sebaliknya, daging tidaklah memberikan kehidupan. Daging kita akan hidup jika dihembuskan oleh roh. Maka inti kehidupan kita adalah roh. Dan roh itu berasal dari Allah dan kuasa Allah. Maka benarlah jika Yohanes di dalam bacaan Injil hari ini menyampaikan kisah mengenai kebangkitan atau kehidupan kembali yang dialami oleh Lazarus. Yesus datang untuk menampakkan kemuliaan Allah, untuk menampakkan kekuasaan Allah, bahwa Allah lah yang menguasai hidup dan mati manusia. Maka kesempatan ini ia gunakan untuk menyampaikan dan menyatakan kemuliaan Allah itu, yakni dengan membangkitkan Lazarus. Dan semua orang yang ada di hadapannya, di sekitarnya, menyaksikan kuasa Allah itu dan percaya bahwa Yesus sungguh Mesias, Putra Allah yang hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia ini, dunia seolah-olah mati, dan kita semua diharapkan tetap memiliki pengharapan, karena yang berkuasa atas hidup dan mati kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka kita dipanggil saat ini untuk sungguh datang ke hadapan Allah, percaya kepadanya melalui Yesus Kristus, dan seperti Marta kita berseru, "Tuhan, aku percaya Engkaulah Putra Allah yang akan datang ke tengah dunia."
Dengan kuasa Yesus Kristus, Ia akan membebaskan dan menyelamatkan dunia ini dari wabah coronavirus. Asalkan kita semua berserah kepadanya dan sungguh percaya, Tuhan, Engkaulah kepercayaanku, Engkaulah yang akan menyelamatkan kami, Engkaulah Putra Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Marilah berdoa, ya Tuhan, semoga iman kepercayaan kami di tengah-tengah dunia saat ini tetap bertumbuh dan menumbuhkan pengharapan di dalam hati kami bahwa Engkaulah yang akan menyelamatkan kami dengan kuasa kasih-Mu. Maka jamahlah dunia ini dan seluruh penghuninya agar dapat memperoleh kehidupan yang baru, dijauhkan dari segala yang jahat dan dibebaskan dari segala wabah penyakit ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Minggu. Melayani itu sungguh-sungguh.